Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Basit rahimakumullah. Yang pertama, mari kita selalu mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita dalam kondisi sehat wal afiat. Dalam kondisi bahagia insyaallah. Karena sakit sarang-sarang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tidak semua orang bisa datang ke masjid untuk berjamaah. Maka kita bersyukur Gusti Allah ngersakaken kita ini saged sarang-sarang berjamaah di masjid insyaallah ngantos sholat isya. Mugi-mugi istiqomah berjamaah di masjid. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya telah Allah tentukan. Dados bulan haji itu ada 3 bulan. Di awal dengan bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, jemaah rahimakumullah, sekilas tentang ibadah haji. Di Indonesia ini, jemaah rahimakumullah, ibadah haji itu dilaksanakan dengan cara tamattu. Ada 3 macam ibadah haji, ada namanya ifrad, qiron dan tamattu. Ya. Kalau ifrad itu haji secara khusus, artinya dia berangkat haji secara khusus, makanya kemudian berangkatnya biasanya tanggal awal-awal Dzulhijjah, karena ibadah haji itu dilaksanakan tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Jadi berangkat, dan itu kesulitan bagi kita, nggak mungkin, karena kita ini antrinya sangat panjang. Kalau ifrad nggak mungkin. Yang kedua qiron itu bersamaan, umroh dan haji bersamaan. Itu bisa dilakukan kalau jamaah haji Indonesia itu masuk di gelombang kedua akhir. Kayak saya dulu itu gelombang kedua akhir, terus umroh pakai baju ihram, dia nggak boleh melepas baju ihram sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya kemudian harus mepet, umrohnya harus mepet, ya, mepet. Kalau nggak mepet ya 10 din pakai baju ihram ya penguk ambune. Harus mepet, karena tanggal 8 mulai melaksanakan ibadah haji. Nah, karena itu juga kesulitan bagi kita sekalian, karena memang jamaah haji ini paling banyak, antrinya paling panjang, dan orangnya tua-tua, maka kemudian dipilihlah yang namanya haji tamattu. Haji tamattu adalah umroh dulu baru haji. Ya, berarti nggih. Nah, karena ini haji tamattu, tamatuan haji santai haji tamattu itu nggak kupu-kupu, nggak nanyap-nanyap, ya. Maka dia kena dam nusuk, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, jamaah haji kita ini nanti dia berangkat ke Madinah dulu untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, sebelum dia berangkat umroh, dia harus melaksanakan namanya program arba'in, program 16 hari. Yang bisa menetap di kota Madinah 8 hari, namanya arba'in. Apa arba'in itu? 5 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. 5 kali 8 berapa? 40 arba'in. Apa istimewanya arba'in itu? Ini hadisnya sahih hasan dari Imam Ahmad. Rasul bersabda begini, man sholat fi masjidi arba'ina sholatan la tafutu sholatun. Barang siapa yang sholat di masjidku 40 waktu sholat, tidak satu pun tertinggal satu sholat pun.
Jadi dia 5 kali berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari, 40 kali. Ya. Kata Rasul, kutibat lahu baro'atum minan nar. Maka dia dicatat baginya dibebaskan dari siksa api neraka. Wa najatum minal azab, dan Allah akan selamatkan dia dari azab. Wa buri'at minan nifaq, dan Allah akan lepaskan dia dari sifat kemunafikan. Nah, ini istimewanya program Arba'in. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ibadah haji setelah itu kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ibadah haji sebenarnya hanya dilaksanakan nggak sampai 10 hari selesai. Ya, setelah umroh itu ikhram, tawaf, sa'i dan cukur, kemudian menunggu jamaah haji di hotel masing-masing sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, 8 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Tarwiyah. Jamaah haji memakai baju ikhram di hotel mereka, mulai niat labaik Allahumma hajjan, maka sudah mulai dia melaksanakan ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau hajinya haji reguler bersama pemerintah dan teman-teman sebelah, misalkan 8 Dzulhijjah jamaah haji berangkat ke Arafah. Kalau Muhammadiyah 8 Dzulhijjah jamaah haji berangkat ke Mina, mabit di Mina, sebagaimana Rasulullah tanggal 8 Dzulhijjah mabit di Mina. Nah, itu enaknya kalau kita punya KPIH, kita bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tanggal 8 Dzulhijjah kita menginap di Arafah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 hari apa? Hari Arafah. Ya. Di situ puncak-puncaknya haji, namanya wukuf di Arafah. Saya jelaskan. Wukuf ini rukun haji, tidak boleh ditinggalkan, wajib diikuti. Kalau ditinggalkan nggak sah hajinya. Sak loro-loroe dia wajib wukuf walaupun hanya sekedap mawon. Digelendeng sampai kursi roda, ewes doa balik maneh, ya. Namanya safar wukuf, ya, karena dia al-hajju Arafah, haji del Arafah. Nah, istimewanya jemaah rahimakumullah, setelah kita sholat zuhur dan asar berjamaah qashar, kemudian mendengarkan khutbah wukuf di Arafah, manjing sholat zuhur, para jamaah haji wajib melaksanakan wukuf di Arafah dengan memperbanyak doa dan munajat sampai dengan tenggelam matahari. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis bahwa ketika tanggal 9 Dzulhijjah para hamba Allah sedang wukuf di Arafah, fa innallaha la yadnu, kata Rasulullah. Ketika itu Allah turun dari arasnya. Dana yadnu itu turun mendekati hamba-hambanya. Summa yubabihul malaikah. Kemudian Allah itu membangga-banggakan orang yang wukuf itu di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, kesini kamu sekalian. Lihat itu hambaku sedang wukuf di Arafah. Lihat, Rasul bangga, Allah bangga ketika melihat hambanya sedang wukuf di Arafah. Kemudian Allah berjanji, fa iyad'uni astajib lahum. Kalau hambaku yang wukuf itu bermunajat, berdoa kepadaku, aku jawab doa-doanya. Wa yas'aluni, kalau hambaku itu meminta kepadaku, u'tiyalhum, aku beri apa mereka minta. Wa istaghfiruni, kalau mereka itu meminta ampun kepadaku, aghfirulahum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Wala ubalin, aku enggak peduli. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah wukuf itu wajib semua jamaah haji melek, enggak boleh tidur, enggak boleh ngobrol, bermunajat. Ngoten niku nggih wonten jamaah iku sing rada bali lho. Jam 3 ngoten jenenge wong melek ndonga kan ya pegel jamaah iki. Ya, ngono tak gugah, Pak. Ayo donga. Donga napa Ustaz? Ya donga sing akeh. Pun kentekan donga kula Ustaz lho, kentekan donga iki apa sih? Jadi ana wong kentekan donga ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tanggal
9 sampai dengan terbenam matahari masuk maghrib, jamaah persiapan berangkat ke Musdalifah, yaitu mabit di Musdalifah. Maka kalau kita naik bis ke Musdalifah, jaraknya kira-kira antara Al-Basid sampai dengan Bangsal, ya, naik. Kalau teman-teman yang lain itu jalan kaki, soro jamaah, Pak, capek. Ke Musdalifah kita mabit sebentar, setelah lewat tengah malam, maka kira-kira jam 2 dini hari jamaah diangkut ke Mina, ya, berurutan, iring-iringan. Itu kalau nggak sabar, masya Allah, karena ujian terberat jamaah itu di Musdalifah. Di Musdalifah, setelah capek di Arafah wukuf, dia harus antri panjang di Musdalifah. Ya, kalau kita tidak mengikuti arahan ketua kloter, kepingin yang naik bis, bisa jantungin kita. Dan ini ujian sangat berat di Musdalifah. Nah, singkat cerita, jamaah dari Musdalifah menuju ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah, menuju ke Mina atau mabit di Mina. Tanggal 10 itu hari apa? Hari raya Aidul Kurban, Aidul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji melaksanakan kegiatan namanya melempar jumroh Aqobah. Berangkat dari tenda Mina ke Jamarot, jaraknya itu kurang lebih 4 km. PP berapa? 8. Ada apa dekat? Dekat. Nah, seneng jamaah. Gak ono rasa ada di sana, pokoknya artinya seneng, dekat udah. Ya. 8 kilo, bayang loh, masya Allah. Nah, lempar jumroh Aqobah, masya Allah. Jamarot itu, ya, kita melempar setan, itu simbolnya kita melempar setan. Ya, padahal Rasulullah mengajarkan kalau melempar kerikil itu harus sungguh-sungguh. Ininya harus di belakang kepala kita, kemudian kita lemparkan itu. Ya, jari setan, ojo banter-banter, engkau koncoku maneng pengen iku. Jadi kalau dilempar mulai balik maneng, ya. Oke. Bon. Setelah itu jamaah pulang dari Jamarot melempar jumroh Aqobah, dia pulang. Nah, setelah pulang namanya tahallul awal. Setelah melempar jumroh Aqobah, jamaah haji melepas baju ihramnya, ganti baju biasa, kemudian mencukur rambut, tahallul awal namanya. Nah, boleh melakukan apapun kecuali hanya satu, berhubungan suami istri. Oke, nginep di Mina. Tanggal 11 Dzulhijjah, hari apa itu? Hari Tasyrik. Kita berangkat lagi pakai baju bebas, ya, dari tenda Mina menuju ke Jamarot. Berapa kilo? 4 kilo 4, 8 kilo PP, ya. Melempar jumroh ula 7, wusta 7, Aqobah 7. Ya, podo dari setan, ojo banter-banter, engko koncoku maneh sampeyan lho. Balik maneh, ya, ke Mina. Tanggal 12 Dzulhijjah, hari apa itu? Hari Tasyrik yang kedua. Jamaah haji berangkat lagi menuju ke Jamarot untuk melempar jumroh ula, wusta, Aqobah 777. Kembali ke Mina. Bagi yang mengambil nafar awal, ya, maka dia balik ke kota Mekah, ke hotel, balik ke hotel untuk persiapan tawaf ifadah, sa'i dan syukur, penutup dari ibadah haji. Bagi yang kepingin nginep lagi sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ya nggak apa-apa, ya, fala junaha, nggak apa-apa. Maka tanggal 13 Dzulhijjah nginep lagi di Mina, ke Jamarot lagi melempar jumroh ula, wusta, Aqobah, namanya nafar sani. Jadi nafar ula itu sampai dengan tanggal 12 Dzulhijjah nginep di Mina. Kalau nafar sani sampai tanggal 13 Dzulhijjah nginep di Mina. Kemudian balik ke kota Mekah, ya, persiapan melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan syukur. Ini juga tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hajinya enggak sah. Nah, setelah tawaf ifadah, sa'i dan syukur, maka
jamaah haji kemudian melakukan tahallul sani, tahallul yang kedua, maka selesailah ibadah hajinya itu. Nah, terus hanya tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Idul Adha, 11, 12, 13, 14 selesai jamaah ibadah haji. Loh kok sampai suwe Ustaz? Yo antrine suwe jenengan. Antrine suwe bayare yo larang. Nek gur 7 dino kan yo percuma. Makanya kemudian 40 hari. Alhamdulillah.